Marketeers, jumpa lagi dengan saya Dimas Surojo, Head Financial Services Industry Marketplace Inc. Kali ini dalam program Marketeers Talk kita akan berbincang-bincang bersama Mas Daniel Hartono, CEO dari Moxa. Halo Mas Daniel, gimana kabarnya? Hai Mas Dimas, baik, salam sehat selalu. Nah, itu yang paling penting. Ini saya nggak salah ya, manggilnya betul ya, Moxa ya. Betul, Moxa Mas Dimas. Oke. Ini menarik sekali ya. Sebelum saya nanya terlalu jauh, sekarang Mas Daniel cerita dulu Moxa itu apa ya. Terus kalau boleh diceritain juga latar belakangnya kenapa sih buat Moxa gitu kurang lebih. Silakan Mas Daniel. Iya, thank you Mas Dimas. Jadi Moxa itu ada asal mula katanya tuh Mas Dimas. Jadi dari bahasa Sanskerta artinya tuh kebebasan gitu. Kalau kita kan Moxa ini sebenarnya dari satu grup Astra gitu, tepatnya Astra Finansial Mas Dimas gitu. Jadi memang tujuan daripada Moxa ini adalah sebenarnya mau memberikan satu kebebasan finansial gitu. Jadi kalau untuk finansial nggak boleh lah konsumen itu dibatas-batasin gitu. Jadi tujuannya ada Moxa begitu. Apalagi dengan dunia digital ini kita rasa kayaknya borderless ya. Jadi udah nggak ada satu batasan-batasan tertentu di dalam kita mau action apapun ada. Tapi bagaimana itu memberikan produk itu aman sama nyaman, itu yang kita kedepanin Mas Dimas di Moxa gitu. Jadi kalau Mas Dimas tahu, Astra Finansial itu ada multi produk banget gitu ya. Jadi kalau misalnya mau beli mobil, beli motor, kemudian mau asuransi motor, mau asuransi mobil, asuransi kesehatan gitu. Sampai terakhir kita juga punya kayak misalnya ada track. Jadi mau sewa mobil atau sewa bus. Dan terakhir banget kita juga punya namanya e-money, namanya Astra Pay. Jadi kan variasi banyak banget ya, total ada 21 produk Mas Dimas. Dan bayangin kalau 21 produk ini konsumen harus akses satu-satu. Dan semuanya kan masih digital, datang kantor cabang, mau beli motor gitu kan, ribetnya kebayang tuh. Jadi konsumen jadi nggak bebas tuh Mas Dimas. Jadi ini yang melatar belakangin bahwa kalau sekarang kita lihat digitalisasi di Indonesia udah sangat maju banget ya, bahkan penetrasi internet katanya udah 126% gitu. Jadi ini yang kita mau ke depan, apalagi pas era pandemi, mana mau sih kita misalnya buka rekening bank harus ke bank, atau misalnya mau ngajuin mobil harus ke dealer, atau misalnya kantornya ACC atau ke TAF gitu kan nggak mau gitu. Jadi pengen semuanya kebutuhan itu ada di satu aplikasi gitu. Jadi itulah idenya Mas Dimas. Jadi kita pengen memberikan satu kebebasan dari rangkaian produk daripada Astra Finansial ini ke dalam satu aplikasi. Sehingga apa? Customer journey-nya itu jadi seamless. Nah, itu yang kita lakukan di Moxa, Mas Dimas. Jadi semua produk itu kita jadiin satu dan mudah diakses, aman, nyaman, dan inovasi gitu loh, Mas Dimas. Oke, menarik ya. Artinya dasar pikirannya, satu ada kata kebebasan, kedua bicara tentang integrated sebetulnya ya, dan integrated ini yang paling repot gitu. Nah, saya hanya kebayang kan layanannya tadi katanya banyak banget gitu ya. Betul kan? Betul, Mas Dimas. Bagaimana caranya ya, Moxa cara berpikirnya, maksudnya mindset-nya gitu ya, supaya semua itu bisa tersosialisasi, orang ngerti mau apa ke Moxa, mau apa kan tadinya tuh semua tadi ya ke hub gitu kurang lebih. Nah itu saya berpikirnya idenya bagus, sudah dipersatukan, tapi setelah itu what next? Apa yang mau saya lakukan gitu supaya semuanya istilahnya tersosialisasi juga dengan baik. Silakan Mas Daniel. Iya. Nah, Mas Dimas tuh pertanyaannya sangat menggelitik dan itu yang ada di pemikiran saya Mas Dimas. Jadi dari Moxa berdiri, Moxa itu ada itu di bulan Maret Mas Dimas. Maret 2021 gitu. Kita grand launching gitu. Jadi pada saat kita di assess itu tim juga kan semangatnya anak muda gitu. Jadi kita dari satu tim, kita juga punya tim anak muda yang penuh semangat gitu. Dan secara tim itu kita dilengkapi dengan tim digital yang juga cukup mumpuni Mas Dimas. Jadi saya hanya positif waktu itu adalah ini eranya digital, memang produk kita banyak, tapi kalau sebenarnya era digital asal ada kreativitas, channelnya juga variasi gitu ya Mas Dimas. Kalau kita lihat channel yang dipakai Moxa sekarang, mulai dari Facebook, ada channel Google, ada channel platform. Nah, salah satunya juga marketers nih. Ini kan juga ada salah satu platform di mana kita bisa berkolaborasi. Jadi mindset saya sama tim adalah yang tadi, ini adalah bagaimana tadi kita memasarkan Moxa ini dengan cara berkolaborasi. Gunain seluruh channel yang ada. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah yang penting adalah kontennya mau apa nih, Mas Dimas.
Nah, akhirnya bicara konten, akhirnya bicara sama Mas Armin gitu ya, bicara sama tim gitu ya. Itu akhirnya kita berpikir adalah, oh berarti kan sekarang ini kalau kita lihat GDP-nya Indonesia itu meningkat, artinya orang udah tidak bekerja bukan hanya untuk kebutuhan pokok, tapi mulai investasi, Mas Dimas. Kemudian investasi ini, baik itu tabungan atau mencari reksadana, atau sekarang zamannya adalah saham, mereka butuh informasi yang tepat, gitu, yang akurat, gitu. Mereka butuh teman yang kasih solusi, gitu. Jadi akhirnya sekarang kita berpikir bahwa, oh ya, pengen nih Moxa ini mau menjadi sahabat finansialnya konsumen, sahabat finansialnya masyarakat gitu. Jadi akhirnya kita pilih tema itu gitu. Jadi dalam memasarkan Moxa ke depan gitu ya, semenjak Moxa berdiri, kita mau lebih dekat ke konsumen kita dengan menjadi sahabat finansial. Kita punya namanya istilahnya teman Moxa, Mas Dimas. Jadi teman Moxa. Jadi kita sekarang engage sama influencer-influencer. Kita mulai kemarin engage dengan 4 influencer. Nah, setelah itu kita akan engage juga dengan platform-platform finansial. Buat apa? Kok create content sebenarnya. Sehingga apa? Kalau kita lihat kan kebutuhan atas finansial banyak banget. Nah, tapi produknya Moxa banyak banget. Jadi cocok banget tuh. Orang banyak banget kebutuhannya, tapi setiap jawabannya itu harusnya ada di Moxa. Nah, konten itulah akhirnya nanti akan kita pakai, Mas Dimas. Tentunya tadi di semua platform yang kita pakai gitu ya. Mungkin effort itu yang akan kita lakukan ke depan. Tapi saya percaya digitalisasi, dan kedua kolaborasi ini, dan ketiga kreativitas daripada tim gitu ya, ini bisa membuat tadi produk Moxa yang banyak, 21 produk dan terus bertambah, itu bisa diterima gitu loh, Mas Dimas, di teman-teman kita, teman Moxa gitu. 21 produk loh. 21 produk. 21 produk. Nah, kalau kita ngomongin digital nih, ini yang cukup menarik sebetulnya. Ya, tren ini tuh tren, ya kalau saya bilang mau tidak mau gitu ya. Kalau kita tahu bahwa terutama pasti ngomongin segmen anak muda nih. Padahal ya saya selalu nanya ke yang buat aplikasi digital atau apapun yang temanya digital ya, bukan ini ya, bukan apa curhat gitu, tapi orang-orang seperti saya gitu kan gini loh, kadang-kadang kan misalnya kalau beli motor, kadang-kadang yang mau beli motor anaknya, tapi kan yang perlu dihubungi kadang-kadang orang tuanya tuh. Nah, kalau misalnya pakai konten, kalau yang ke orang tuanya nih gimana nih tuh caranya tuh? Gimana tuh Mas Daniel? Iya. Nah, ini juga menarik nih, Mas Dimas. Nah, kalau kita lihat Astra Finansial ya, Mas Dimas, kan ada Fit Group, kemudian ada ACC, ada Staff, ada Asuransi Astra. Mereka tuh udah punya presence offline yang cukup besar gitu ya. Jadi kalau kita di Astra Finansial aja kita ada 1.800 outlet yang memang offline, Mas Dimas, gitu ya. Dan jadi bagaimana kekuatan ini, kita punya kekuatan offline dengan partner-partner kita, tadi kita berpartner dengan Fit Group, dengan ACC, tapi di satu sisi kita punya berpartner juga dengan yang online gitu, Mas Dimas. Jadi bagi saya sih ke depan ini memang digital, tapi benar kata Mas Dimas, kayaknya beli motor ya Mas Dimas, itu juga orang kayaknya searching memang online gitu. Tapi at the end mesti datang ke dealer buat pegang motornya, pegang mobilnya gitu. Jadi presence antara online sama offline ini mesti seimbang gitu. Jadi di Moxa itu kita akhirnya kita siasatin begitu Mas Dimas. Jadi dalam Moxa ini kita bukan punya produk sendiri Mas Dimas. Produk kita adalah produknya ACC, produknya FIS, produknya Staff, Asuransi Astra, Astra Pay, yang memang punya jaringan offline yang tersebar, Mas Dimas. Jadi kita koordinasi ke kontak sama mereka. Jadi begitu mereka tanya di online-nya ada, di offline-nya mereka juga bisa jawab, Mas Dimas. Gitu. Kedua, memang rangkaian kita ini kan baru online nih, Mas Dimas, karena pandemi ya, Mas Dimas. Ke depan juga tadi kita mau menggiatkan acara-acara yang sifatnya online ke offline. Karena saya yakin at the end O2O itu kan kayak kata Pak Hermawan kan O2O itu kan yang paling penting gitu ya. Bagaimana online sama offline itu bertemu dan terjadi seamless di situ gitu. Itu yang kita believe. Dan jangan salah, kita juga represent artinya gini, konten-konten kita pun nggak yang benar-benar anak muda banget, tapi bagaimana tengah-tengah itu bisa dapat tuh, Mas Dimas. Jadi yang istilahnya tadi yang non millennials pun bisa kita cater gitu loh, Mas Dimas. Gitu. Oke. Ya udahlah. Omni banget kalau bahasanya kita omni, offline jalan lah. Yang paling penting. Dan ya bukan apa-apa, yang paling penting kalaupun semua sudah mulai digital, tapi kita juga tetap tahu media konvensional itu masih harus di-maintain ya. Nah, yang cukup menarik nih, ya banyak sekali kan
aplikasi platform apapun yang bersifat digital nih ya. Moxa tadi di 2021 ya kurang lebih ya Mas Daniel ya. Gitu. Mas Dimas. Nah, menurut Mas Daniel nih, kan persaingan ramai nih ya. Wah, udah kalau dengar ceritanya dan segala macam semua kayaknya ya mudah-mudahan kalau saya lihat pasti kalau Astra pasti udah ada punya konsep gitu ya, bukan orang aplikasi semua digital gitu. Pokoknya ngikut-ngikut yang penting punya aplikasi ini enggak akan ada landasannya dan lain-lain. Nah, gimana caranya Moxa istilahnya melihat dulu, memandang kompetisi seperti apa, terus gimana caranya supaya kalau orang marketing bilang diferensiasi apa yang dibuat oleh Moxa sedemikian supaya istilahnya ya kalau boleh bicara nggak usah muluk-muluk lah istilahnya tahun ini sampai berapa targetnya dan selanjutnya baru nanti sampai pasti the best lah ya gitu Mas Daniel silakan. Iya Mas Dimas, makasih pertanyaannya. Jadi kita mandang kompetisi mungkin kalau di era digital agak berbeda ya Mas Dimas. Kalau saya dulu dari orang tradisional gitu ya, jadi kompetisi itu kita ngomongin market share gitu. Jadi harus menguasai market gitu. Tapi kalau sekarang dengan era digital ini, pasar ini terlalu besar, Mas Dimas. Jadi kalau istilahnya 190 juta itu adalah yang 18 ke atas dan melek teknologi, artinya pasar ini terlalu besar untuk kita main sendiri. Itu yang kita believe. Jadi makin banyak pemain, makin banyak yang bisa memperkuat yang namanya inklusi keuangan lewat digital, itu kita makin senang. Gitu. Artinya kan industri ini seksi dan menarik. Gitu. Jadi menyikapi kompetisi ini kita melihat ini sebagai sesuatu opportunity dan kesempatan buat kolaborasi. Karena terus terang kalau kita ngomongin Moxa, nanti kalau Mas Dimas nanti lihat perjalanan kita punya produk, mungkin awal kita kuratif dulu nih buat di Astra ekosistem kita konek-konekin dulu. Tentunya kan yang ada di kita punya plate gitu. Tapi ke depan kita udah mulai kolaborasi dengan partner-partner luar eksternal gitu ya. Contohnya Permata deh. Permata kan sebenarnya bukan kalau kita bilang ex-saudara gitu ya, tapi namanya saudara kan prasaudara terus kita silaturahmi jalan. Kita tetap gandeng. Ada ya ex-saudara ada. Ex-saudara karena udah di ini ya dari sisi bisnis ya. Tapi akhirnya kita kolaborasi bareng gitu. Karena kita punya visi misi yang sama dan kita yakin bahwa ekosistem digital ini kalau kita partnership akan lebih indah gitu. Makanya kita kerjasama dengan Permata Moxa Kukar gitu ya. Buka tabungan rekening pertama mungkin di Indonesia yang koneksi secara API di platformnya kita gitu ya. Itu satu. Jadi kita memandangnya sebagai satu kompetisi tapi dia nanti kolaborasi gitu. Kalau ngomongin diferensiasi kalau digital itu selalu kan kita ngomongin adalah kalau kembali lagi ke segmentasi gitu ya. Saya ingat banget tuh ajarannya kalau marketingnya segmentasi. Tapi benar-benar yang penting nanya ke konsumen sebenarnya. Jadi sebelum kita create produk ini kita interview daripada konsumen-konsumen yang ada existing. Konsumennya FIF, konsumennya ACC, konsumennya TAF, asuransi. Kalau ada produk digital, maunya yang kayak gimana sih? Gitu, Mas Dimas. Dan sampai dengan sekarang, kita terus survei itu. Dengan dari launching, survei lagi. Kenapa sih kok udah install tapi nggak registrasi ya? Kenapa sih udah registrasi kok belum submit ya? Tanyain terus, sebenarnya kenapa sih? Dan itu iterasi dan pivoting yang menurut saya terus berlanjut dan nggak akan bisa berhenti. Akhirnya dari situlah kita ketemu satu diferensiasi kan, yang apa yang bisa kita kasih ke konsumen. Bisa jadi saya belum tahu jawabannya sebenarnya Mas Dimas, tapi dari tadi survei tadi akhirnya improve, akhirnya kok ada improvement di funnel, improvement di registration, improvement di leads dan di success leads gitu ya. Tahu terjadi hal itu gitu. Tapi kita believe bahwa diferensiasi kita adalah karena kita di backup satu ekosistem. Artinya kita bisa dapat satu promo yang memang menarik, Mas Dimas, dibandingkan ekosistem yang lainnya atau platform lainnya ya. Kita bisa dapat dari two-wheeler, four-wheeler promotion, insurance, e-money, yang memang spesifik buat Moxa. Jadi satu konsumen, kedua memang didukung dari partner kita, Mas Dimas. Itu yang membentuk akhirnya diferensiasi kita gitu loh, Mas Dimas. Oke. Ya saya lihat perkembangan dari perbankan, kemudian fintech, dan lain-lain yang berbedanya itu ya, bahwa di dunia digital itu lebih ke arah makin banyak kita kolaborasi, mudah-mudahan bisnisnya makin maju. Nah, kalau misalnya kolaborasi kan tadi dengan Bank Permata ya, karena ex-saudara gitu ya. Nah, itu kalau dari mulai launching sampai sekarang itu sudah seberapa banyak kolaborasinya? Kalau boleh diambil contohnya, Mas Daniel. Iya, jadi memang baru banget launching sih, Mas Dimas. Kita baru launching tanggal 2 Agustus kemarin. Oke. Gitu.
Nah, yang menarik adalah jadi memang belum terlalu ini ya, belum terlalu banyak yang launching ya. Dan ini memang benar, pasti lagi kenceng-kencengnya sosialisasi ini ya pasti ya. benar Mas Dimas gitu. Tapi memang exciting sih karena memang Ya. dalam seminggu pertama kita dapat our first 100 customers gitu ya. Bahkan 500 gitu ya. Jadi kita lihat antusiasnya ini dapat gitu ya. Tapi memang ini masih early stage banget gitu ya Mas Dimas. Karena memang baru 2 Agustus gitu. Tapi memang tadi mimpinya adalah kita ada beberapa milestone yang akan kita capai gitu. Tapi yang pertama adalah dengan Permata ini bagaimana tadi dengan buka rekening ini tadi inklusinya ini dapat dulu nih, terutama dengan digital ya. Dan pas banget dengan pandemi ya Mas Dimas. Orang kan nggak mau buka rekening harus ke bank saat ini gitu kan, karena dengan pandemi. Nah cukup dengan kita dia udah bisa buka rekening. That's why antusiasnya menarik gitu Mas Dimas. Oke, kalau dari 2 Agustus sampai sekarang nih ya, baru ya ini kan baru kurang lebih 3 mingguan lah ya gitu ya. Responnya seperti apa, Mas Daniel? Sebenarnya di luar ini sih tadi Mas Dimas, kita dapat hampir 1.000 ya Mas Dimas. Itu belum kita ngapa-ngapain Mas Dimas. Jadi sebulan ini kita dapat 1.000 pengajuan dan memang rencananya memang 1.000 ini pula yang memang awal itu kita pengen dapat our first 1,000 customers di awal kita launching Mas Dimas gitu. So far kita masih bug fixing gitu ya. Memang pada saat awal pasti kan ada bug fixing Mas Dimas, bahwa ada sesuatu yang error gitu. Itu terus kita perbaiki terus menerus gitu Mas Dimas gitu. Tapi so far on track Mas Dimas. Nah itu kan kalau mulai yang namanya aplikasi dan lain-lain itu ya harus ada error, bugs itu dan lain-lain. Tapi ya itu gimana, justru lebih senang nemuin masalah ya daripada maaf loh, karena dari masalah itu biasanya justru dapetin sesuatu kan, betul ya? Kalau aplikasi digital itu seperti itu kan? Benar. Gitu. Saya belajar banget tuh. Apa kan katanya kan adalah kegagalan itu akhirnya yang menciptakan kesuksesan kan. Asal dari kegagalan itu kan kita mau terus berubah dan lebih baik tuh Mas Dimas. Jadi saya setuju banget dengan statement Mas Dimas. Nah, sekarang justru saya mau lihatnya justru ke depan ya. Idenya oke banget. Kalau menurut aku idenya oke banget. Dan ini ya enaknya gitu ya, karena Astra grupnya banyak, timnya banyak, jadi mempersatukannya daripada saya perusahaan sendiri ngajak-ngajak yang lain belum tentu dapat. Kalau ini kan udah pasti dapat nih. Nah, kalau Iya. kedepannya itu targetnya akan seperti apa? Kira-kira gambarannya atau visionnya seperti apa? Mas Daniel, silakan. Visionnya sebenarnya gini, kita melihatnya customer lifetime journey, Mas Dimas. Gitu. Jadi kalau kita lihat tadi, kan kalau lihat ada Astra fragmented ya, Mas Dimas. Kalau misalnya mau beli motor, pertama beli motor di VIF gitu ya. Beli mobil harus ke ACC. Kemudian beli asuransi ke asuransi Astra gitu kan. Terus e-money ada sendiri. Kemudian mau sewa mobil sendiri gitu ya. Kita melihat kan bahwa ini ada pain point gitu ya, daripada konsumen gitu ya. Pada konsumen sebenarnya pengennya bisa nggak sih satu aplikasi, satu tempat itu bisa dapetin semua gitu. Jadi visinya itu adalah bagaimana tadi kita menyatukan itu semua ke dalam satu aplikasi, itu satu udah terwujud nih Mas Dimas. Cuma kedua adalah bagaimana sekarang adalah meningkatkan use case-nya Mas Dimas. Gitu. Jadi pasti kan kalau kita Mas Dimas tahu kan kalau misalnya beli mobil 5 tahun sekali, motor 3 tahun sekali deh gitu ya, bayar cicilan sebulan sekali gitu. Bagaimana nih use case-nya ini, stickiness-nya ini dapat nih Mas Dimas. Nah, jadi visinya adalah bagaimana sekarang kita nyiptain use case tadi supaya daily-nya itu dapat, Mas Dimas. Kok apa stickiness dengan Astra-nya itu, Astra Finansial dengan Moxa itu dapat. Gitu. Itu that's the challenge. Makanya kita posisinya adalah sekarang mau partnership, Mas Dimas. Kita buka partnership dengan siapapun yang tadi bisa meningkatkan stickiness. Sebagai contoh tadi yang Permata Moxaku gitu ya, Mas Dimas. Kedua, nanti kita mau masuk produk-produk sifatnya investasi, Mas Dimas. Jadi kalau sekarang tadi saya udah stick gitu ya, orang sekarang mau investasi saham, mau reksadana gitu. Mungkin nanti adalah zamannya udah Bitcoin, terus kemudian emas digital. Nah, bagaimana kita berpartnership dengan mereka? Kemudian yang terakhir yang baru kemarin juga kita udah connect dengan Astra Pay, Mas Dimas. Jadi Astra Pay kan adalah e-money daripada Astra. Use case-nya adalah bayar listrik, beli token PLN, beli pulsa handphone, itu kan daily use. Nah, kita udah integrasi tuh sama mereka Mas Dimas. Jadi cukup bisa download Moxa, registrasi Astra Pay bisa lewat kita. Dan nanti kita bisa pakai tuh lewat aplikasi Moxa itu bisa bayar kris di mana-mana dan kerjasama dengan Astra Pay. Tapi itu pengembangan ke depan. Jadi akhirnya use case-nya itu customer journey itu lengkap tuh Mas Dimas. Jadi konsumen nggak perlu lagi
pindah-pindah aplikasi, cukup satu aplikasi bisa dapat satu kenyamanan. Visinya begitu. Saat ini mungkin kalau kita lihat saat ini baru 3,5 juta ya Mas Dimas ya. 3,5 juta download kita gitu ya. Tapi memang 3 tahun ke depan kita punya, kan kalau misalnya startup, gaya startup gitu ya Mas Dimas kan, 2x, 3x, 4x. Ya, kita berharap kan pertumbuhannya begitu Mas Dimas di 3 tahun ke depan Mas Dimas. Sekarang aja udah segitu ya, 3,5 juta, gila juga ya. Betul Cepet Mas banget Dimas. ya. Iya tadi. Ya Tadi ini gontok-gontok tinggal ini aja sih sebenarnya kalau aku lihat. Iya betul, karena digital ya kayak gitu kan. Digital, Siapa Mas yang Dimas. lebih menarik itu yang dikejar gitu. Apalagi anak-anak muda ya. Ya saya Benar, nggak tahu benar. source-nya dari mana. Anak muda kan ini ya cepat berubah ya. Maksudnya sedikit udahlah nggak seru lagi ya. Artinya betul-betul tim kreatifnya Moxa itu harus dipacu, dipicu gimana caranya supaya terus-menerus kan mereka akses itu kan. Benar, benar. That's the challenge Mas Dimas. Tadi stickiness-nya itu harus dapat gitu. That's why tadi merefer balik lagi tadi anak muda yang kreatif itu di tim kita itu benar-benar saya lagi benar-benar kumpulin gitu Mas Dimas gitu. Terutama untuk apa? Ciptain satu konten Mas Dimas. Karena kan kalau sekarang kan adalah konten is the king gitu ya di industri sekarang gitu ya. Kita punya platform tapi kita nggak punya satu konten tadi ya Mas Dimas bilang cepat banget berubahnya. Kita nggak bisa catch up. Pasti kita juga stickiness-nya nggak dapat, ganti Mas Dimas. Mungkin itu challenge banget gitu ya Mas Dimas. Tapi seru gitu. Ya kalau kita bilang ya gitu ya, digital is agile, harus agile-nya agile banget gitu ya. Kebayang sih timnya Mas Daniel seperti apa. Nah, kalau kita lihat ya Mas Daniel, ini kan bicara tentang keuangan ya. Kalau kita udah ngomong keuangan, ngomongin digital, ngomongin IT, ya ini sedikit ya. Saya bicara dulu, saya pernah kerja di bank, jadi tahu yang namanya risiko. Oh iya. Ya sedikit mengenai risiko, terutama kalau ya sekarang kalau dia digital ya, kalau bug sih mending gitu. Tapi kalau misalnya ada yang virus lah atau apalah atau ya cybercrime lah dan lain-lain, itu gimana cara pengamanannya dan lain-lain, apa yang dilakukan oleh timnya Mas Daniel di Moxa kurang lebih gitu. Oke. Nah, saat ini sebenarnya kita punya triple security system gitu Mas Dimas. Ya mulai dari istilahnya konsumen itu akses kita punya sistem gitu kan. Kemudian dia beraktivitas di sistem kita kan berarti kan ada interaksi data dan lain-lain gitu ya di situ. Karena ada data pribadi yang ada di situ. Karena security itu menjadi penting. Dan yang ketiga, di mana kita storage daripada data-data tersebut gitu. Jadi 3 itu kita lakukan Mas Dimas. Kemudian kedua, saat ini kita lagi mengajukan yang namanya ISO 27001 mengenai informasi data gitu ya. Kita lagi mengajukan. Hopefully itu kita bisa dapatkan di Q4 2021 ini, Mas Dimas. Nah, yang ketiga memang tadi kita kan juga berada dalam aturan OJK ya, Mas Dimas. Jadi kita berada di inovasi keuangan digital (IKD). Kita baru dapat registration-nya di bulan Juni, Mas Dimas. Kita masuk sebagai salah satu platform di cluster WealthTech. Salah satu cluster yang baru gitu ya. Memang ada gara-gara ada Moxa nih lagi masuk gitu ya. Itu namanya adalah cluster WealthTech gitu. Artinya kan kita mesti tunduk kepada regulasi OJK, which is di POJK 13 2018 gitu ya. Kita mesti ada di situ. Salah satunya adalah mengenai pengamanan data konsumen gitu, dan termasuk tadi related ke sana. Nah, 3 hal itu Mas Dimas yang coba kita lakukan terus-menerus gitu ya Mas Dimas ya. Artinya kerjaannya banyak banget ya. Satu buat konten ya, terus harus buat yang namanya security pasti ya kayak gitu ya. Terus aplikasinya juga selalu berkembang. Yang lebih ngeri lagi kan tadi ya, cari-cari ya, lakukan survei terus. Survei tidak ada habis-habisnya. Oh, kalau yang ini sukanya gini, yang itu sukanya gitu ya. Nah, itu gimana cara ngebagi kerjanya itu gimana? Terus terang berapa ribu orang yang kerja di sana kalau gitu. Nah, memang saat ini total yang bantuin kita gitu ya. Kita ngomong bantuin kita gitu ya total ya. Mas itu total 60 tim gitu ya. 60 tim termasuk di situ ada eksternal juga gitu yang bantuin kita gitu ya. Jadi dari 60 tim ini memang terbagi menjadi 3 besaran Mas Dimas. Satu fungsi support gitu ya. Kita ngomong fungsi support. Jadi itu human capital kita ngomong gitu. Kedua adalah GA gitu. Kemudian finance itu ada di situ, legal gitu. Kedua adalah fungsi produk, Mas Dimas. Nah, fungsi produk ini yang besar nih, Mas Dimas, karena
mereka kan kita punya 21 produk. Nah, jadi tim produk itu tuh besar tuh. Termasuk produk di sini adalah tim growth. Jadi setelah produk itu ada, bagaimana produk ini kita bisa tingkatin traction-nya gitu, tim growth. Nah, yang ketiga yang nggak kalah sentral adalah tim IT. Mas tadi kita ngomong infrastruktur, security, development gitu. Jadi memang 3 tim ini tadi, Mas. Jadi 60 orang totalan secara keseluruhan. Ini yang bagi-baginya di sini nih, Mas gitu. Oke ya, artinya semuanya strukturnya udah bagus ya. Oke, Mas Daniel ini mungkin mau menjelang pertanyaan akhir ya. Saya cuman ingin tahu aja gitu kan, tadi ngomongin konten ya. Kalau kita ngomong sih sekarang lebih tepat digital marketing lah ya, digital application-nya udah buat, digital marketing-nya udah buat. Nah, kalau boleh kasih bocoran ke kita, gayanya atau caranya atau metodenya apa-apa aja sih yang akan dilakukan selain tadi konten gitu. Kalau boleh ya, Mas Daniel silakan. Oke, ya Mas Dimas, mengenai digital marketing gitu ya. Jadi kalau saya boleh nyari gitu ya, saya sempat tuh ikut beberapa yang namanya kursus nanya mengenai digital marketing dan nggak pernah dapat satu penjelasan yang holistik tuh Mas Dimas. Jadi mengenai digital marketing ada adalah sebagian gitu. Tapi kalau boleh jelaskan strategi digital marketingnya di Moxa itu ada 2 Mas Dimas. Satu itu adalah yang organik, yang kedua adalah yang anorganik. Kalau organik itu lebih ke arah lebih ke arah brand awareness, bagaimana kita membentuk brand awareness, tapi sifatnya organik. Artinya misalnya contohnya adalah bagaimana kita tadi kolaborasi dengan partner, kemudian kita dapat pemberitaan, itu adalah organik. Bagaimana komen-komentar yang ada di media sosial, itu kita benar-benar harus tanggapi dengan sesuai, sehingga konsumen tidak melakukan kecewa. Dan ada jadi word of mouth, itu organik gitu. Ketiga, bagaimana kita membangun konten-konten di SEO, gitu. Tulisan-tulisan atau konten-konten yang sesuai dengan konsumen kita, audiens kita maunya seperti apa. Itu yang sifatnya sebenarnya organik. Termasuk social media presence. Kita masukin kategori itu adalah itu adalah organik, Mas. Kedua, mungkin kalau kita ngomongin yang paid, itu kita adalah sesuatu yang sifatnya berbayar. Mungkin kalau platform-platform berbayar, mungkin kita tahu yang paling gede kan adalah Facebook, Google. Di mana 2 ini aja udah menguasai hampir lebih dari 50% market daripada campaign gitu ya. Nah, jadi ini yang kita pakai. Tapi nggak mudah juga. Karena kalau kita ngomongin Facebook sama Google, tentunya kita mesti ngasilin campaign-campaign atau program-program yang sesuai dengan segmen yang kita punya. Kita punya 21 produk. 21 produk itu punya konsumen segmen yang berbeda-beda. Tentunya angle komunikasinya berbeda, programnya berbeda, taste daripada desainnya berbeda. Bagaimana kita iterate terus-menerus tuh, Mas. Jadi kalau lihat dashboard-nya kita, mungkin saat ini running campaign kita yang efektif lagi ada 50 campaign. Belum sub-subnya lagi kita jalanin. Jadi terus mencoba, terus A/B testing, itu dilakukan tuh dari sisi paid. Hingga akhirnya tadi ketemu satu paid marketing dan organic marketing komposisi yang seimbang, Mas. Tentunya sesuai dengan tadi ya, kita punya scalable atau tujuan daripada perusahaan, Mas Dimas. Nah, mungkin itu strateginya, Mas Dimas, kalau digital marketing, Mas Dimas. Iya, jadi yang tadi udah begitu banyak ya yang sudah dicoba, gagal coba, bisa dipakai ya istilahnya sama yang lain juga ya, bukan nggak mungkin untuk produk yang lain juga bisa dipergunakan. Jadi makin banyak jam terbangnya, harapannya ya itu ya, makin up terus gitu ya di Moxa ini ya, Mas Benar, Daniel Mas ya. Dimas. Nah, sebelum penutup pertanyaan terakhir. Saya cuma mau nanya aja, penasaran nih ya, kan kita orang marketing, brand itu salah satu kekuatan ya. Balik lagi tadi Moxa saya udah diajarin udah dikasih tahu bahwa Moxa dari asal katanya dari mana dan lain-lain ya. Saya cuma mau ingin tahu aja, kalau kita nyari Moxa, karena saya langsung begitu ini saya cobain aja browse Moxa gitu ya, ternyata nama Moxa itu banyak loh yang pakai nama Moxa terus. Nah, ini gimana caranya Moxa betul-betul menjadi Moxa terunggul? Jangan ngomongin, saya nggak ngomongin aplikasi terunggul dan lain-lain, tapi Moxa, begitu orang kan, kalau di digital kan gitu kan ya, begitu ngomong Moxa, pinginnya begitu SEO, nomor 1 tuh kita dulu kan gitu. Nah, itu tantangannya gimana tuh, Mas Daniel, supaya sampai ke situ tuh, kira-kira? Iya, bener banget nih, Mas Dimas. Jadi, ya tadi Mas Dimas ngomongin, kita ngomongin SEO, Mas Dimas, sama ASO tuh. Jadi memang 2 hal ini lagi PR nih, Mas Dimas. Saat ini memang ini lagi kita bangun. Jadi kalau kita ngomong SEO kan kita mesti ngomong website gitu ya. Gitu. Jadi saat ini kita lagi bangun memang struktur website kita gitu ya.
tadi yang kita ngomongin, kita pengen jadi Moxa itu as a content powerhouse at the end, Mas Dimas. Jadi kita pengen kalau kita ngomongin Moxa itu adalah sahabat finansial gitu. Nah, itu akan kita bangun di SEO kita. Di konten kita punya blog, website, maupun di ASO kita. Jadi kita akan mengasosiasikan. Jadi contohnya gini, kalau Halodoc pasti kan identik dengan kesehatan. Jadi nanyain artikel apapun mengenai apa kesehatan, munculnya nomor satu adalah Halodoc. Gitu. Saya nggak nyebut brand gitu, tapi udah kesebut. Nah, memang itu yang kita lagi bangun gitu ya. Jadi bicara finansial, pengen nanti adalah Moxa yang muncul. Tapi tentunya tadi strateginya adalah kita pengen kolaborasi, Mas Dimas, karena kita kan nggak bisa melakukan ini sendiri gitu. Terlalu banyak yang mesti kita lakukan. Jadi kita pengen strategi adalah berpartnership dalam kita mengembangkan tadi SEO ataupun ASO. Kita akan berpartnership gitu, Mas Dimas. Masih early stage, tapi nanti mungkin SEO bukan sesuatu yang sifatnya sebulan 2 bulan, tapi along the way kita on track harusnya tadi dengan apa support daripada marketers juga nih tentunya gitu ya. Oke, keren ya, Mas Daniel, keren. Saya dapat ilmu baru nih hari ini. Mudah-mudahan jalan semua program, project semuanya ya. Saya setelah ini pasti langsung download ya. Saya ya nanti bisa mudah-mudahan, karena ini ya kalau saya nanya aja ini benar atau enggak, nanti saya coba gitu ya. Coba semoga ya, semoga ke depan Moxa sukses ya. Amin. Ya, jadi salah satu aplikasi andalan lah di Indonesia gitu kalau dari saya sih. Gitu, yeah, Mas Daniel. Mas Closing statement, Mas Daniel, silakan. Tadi mungkin closing statement adalah kalau kita ngomongin digital ya Mas Dimas, ini adalah suatu journey yang akan pernah selesai gitu ya. Terus mencoba iterate terus menerus karena kan ini sesuatu yang ground zero di mana kita pemain digital ini adalah pemain yang pertama nih gitu. Apalagi di finansial gitu ya. Tapi tadi satu niscaya bahwa dengan kita satu open minded terhadap perubahan, kolaborasi sebanyak-banyaknya dan fokus ke konsumen, rasanya ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Dan tentunya tadi punya satu niatan gitu ya, bahwa at the end ini menjadi sesuatu yang baik buat konsumen kita semua gitu. Mungkin itu Mas Dimas. Makasih banget buat hari ini Mas Dimas. Seru banget, saya belajar banyak banget. Oke, saya yang terima kasih. Mas Daniel, terima kasih. Semoga tadi ya semuanya bisa berjalan sesuai dengan rencananya. Dan ya tadi, menjadi sesuatu berarti buat customer, membantu customer, juga bisa juga memberikan apa ya ilmu tadi kalau saya bilang ke teman-teman marketeers yang melihat acara ini. Terima kasih Mas Daniel, sehat selalu. Sama-sama. Sukses buat Moxa. Sama-sama, sehat Mas Dimas, sukses buat marketeers juga.